Shalom. Tuhan Yesus sudah mendati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Agustus 2004, yang saya dalam firman Tuhan, Yakobus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ayat yang ke-20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya, di Yakobus 5 ayat yang pertama. Jadi sekarang, hai kamu orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi ceritanya orang kaya ini meratap dan menangis, ya. Malapetaka menimpa dirinya, ya. Karena orang kaya ini, ya, tidak takut Tuhan, ya. Dia mengejar harta duniawi, tapi dia tidak hiraukan yang namanya Tuhan, ya. Dia kasih Tuhan itu nomor 2, ya. Harta kekayaannya nomor 1, ya. Jadi orang kaya ini menangis, ya. Menangis, meratap sengsara yang menimpa dirinya, ya. Kesengsaraan menimpa dirinya, ya, supaya bertobat, ya. Jadi Tuhan kasih kesempatan sengsara menimpa dirinya supaya teguran kedua, kalau dia tidak bertobat, ya sudah, bisa nyawanya diambil oleh Tuhan, ya. Jadi ini adalah ciri-ciri orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Ada penghukuman yang luar biasa, ya. Bisa harta kekayaannya habis, ya, karena teguran Tuhan itu nyata, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan kita harus memperhatikannya, ya, supaya kita mengerti, ya. Kalau kita baca di Yakobus 5 ayat yang kedua, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat, ya. Jadi kekayaannya sudah busuk, ya, pakaian dimakan ngengat, ya. Jadi percuma dia hidup. Ini artinya teguran keras, ya, pada orang-orang yang kaya secara dunia, ya, Bapak Ibu saudara. Jadi Tuhan Yesus, ya, nomor 1, baru yang lainnya, ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Saya bangga punya Tuhan Yesus, ya, yang menjaga dan melindungi saya setiap hari, dimanapun saya berada, ya. Tuhan pasti jaga kita, ya. Kita tidak bisa jaga Tuhan, ya, kecuali Tuhanlah yang jaga kita, ya, supaya kita hidup di genggaman Tuhan, ya. Kita diberi kesehatan, nafas, ya, untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita baca di Yakobus 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16, ya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, ya. Jadi doa yang lahir dari iman, sakit penyakit sembuh karena Tuhan membangunkan dia, orang sakit itu, ya, baik sakit dalam maupun sakit luar disembuhkan,
Tuhanlah yang membangunkan dia. Ya, jadi doa yang lahir dari iman membangunkan orang sakit itu. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya. Jadi kalau jika manusia itu berbuat dosa, tentu dosanya diampuni supaya sakitnya sembuh. Ya. Ada aliran kesembuhan. Ya. Kemudian Yakobus 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Jadi saling mendoakan supaya sembuh dari sakit derita itu. Ya. Saling mengaku dosa. Ya. Supaya sembuh waktu didoa. Supaya kamu sembuh, doa orang yang benar bila didengar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya. Jadi sangat besar kuasa doa itu. Ya, dengan yakin besar sekali kuasanya. Ya. Saya orang sakit, saya kirim ayat firman Tuhan di Messenger, sembuh. Ya, bukan saya kasih sembuh dia, itu Tuhan Yesus. Saya cuma hanya disuruh saja. Ya. Dengan kuasa Roh Kudus. Jadi percaya pasti sembuh. Kalau tidak percaya, ya tidak ada kesembuhan. Yang ada hanya penderitaan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang terakhir, Yakobus 5 ayat yang ke-20, ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang dari maut itu dan menutupi banyak dosa. Ya. Jadi kalau ada orang yang berdosa, kita menegur dia dan dia berbalik ke jalan Tuhan, ya, kita menyelamatkan orang itu, ya, supaya tidak jatuh dalam dosa, ya, jatuh dalam musibah. Ya, dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Ya. Jadi Tuhan menyelamatkan hidup kita dari maut, sakit penyakit. Ya. Saya sebenarnya sudah mati sudah lama, sekian tahun yang lalu. Ya. Tapi sembuh. Dan itu pun saya tidak masuk rumah sakit. Moral doa saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang menjamah, yang menyembuhkan saya Tuhan Yesus. Ya. Ya Bapak Saudara, jadi free. Ya. Sakit disembuhkan free. Ya. Tanpa pengobatan. Tanpa ke rumah sakit. Ya. Dan itu saya alami berulang kali. Dan sakitnya parah. Ya. Saya masih ingat 6 hari tidak makan minum. Sebab kalau saya makan muntah, minum juga susah, tidak masuk. Dan itu saya ingat selama 6 hari. Ya, sampai badan saya kurus itu. Dan masih banyak lagi sakit-sakit yang saya alami. Ya, saya tidak masuk rumah sakit. Ya, jadi hari saya sakit hari Senin, ya, sampai hari Sabtu, ya, sudah 6 hari. Minggu pagi-paginya sembuh. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi minggu pagi-pagi sembuh, langsung saya mandi, langsung gereja. Itu saya masih ingat kejadian itu. Ya. Ini luar biasa. Jadi Tuhan masih mau pakai saya juga untuk kelanjutan hidup. Bapak Ibu juga begitu juga. Kalau sakit sudah disembuhkan, ya Tuhan masih mau pakai Bapak Ibu Saudara juga supaya ada kelanjutan hidup. Ya, Bapak Saudara. Ya. Jadi bedanya mungkin Bapak Ibu Saudara sakit masuk rumah sakit, pengecekan dokter dan sebagainya. Mungkin beda di situ sama saya. Ya, saya sekali lagi saya sakit, ya, udah berulang kali. Modal saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sembuh. Ya. Ini luar biasa, mujizat itu. Ya, mujizat besar itu. Puji Tuhan, hari ini juga sudah hari yang ke-8 saya baca Alkitab, ya. Ya, ini sudah hari yang ke-8. Saya masih di perjanjian lama. Biasanya 17 hari saya baca Kejadian sampai Wahyu tamat.
Ya, Bapak Saudara, berarti lagi 9 hari udah selesai. Ya. Jadi kita harus bersyukur. Allah yang esa, Allah yang luar biasa. Ya, Dia menurunkan putranya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Karena kita adalah domba-dombanya. Kalau kambing lain lagi ceritanya. Ya, buat masalah masuk penjara, pakai ganja, narkoba, pembunuhan, masuk penjara. Terus gitu-gitu aja kerjaannya sampai mati sudah itu. Ya, karena roh pertobatan tidak ada itu. Udah kumat itu. Jadi kita yang tidak seperti itu, bersyukurlah kita. Kita masih merasa domba. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita mengerti suara gembala kita, Yesus Kristus. Kemudian gembala kita, Tuhan Yesus, mengenal kita. Karena Dia rangkul kita. Satu domba hilang, dicari, ketemu, bersorak-soraklah, melekat-melekat di situ. Domba itu artinya manusia, itu maksudnya yang benar. Ya, bukan fasik. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi menutup ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 8 Agustus 2024, di Yakobus 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, Dia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.